Coba lah, kayak gini lah. Apa sih? Coba, nggak, coba buka mir kau. Iya, jangan gitu bang. Kalian kan diajarkan, maksudnya gimana sih? Masa menghujat kayak gitu? Dari Iya, namamu aja udah nggak nggak. betul bang. Nanti kalau dibalas nggak terima. Iya, Nanti kalau kami balas namamu nggak terima. Kami buat juga nama Tuhanmu yang enggak. Ribet Foto kan? kau tuh Dirman. Iya, foto Coba. saya itu waktu di Timika itu. Kok bisa kau ambil foto diri orang? Bisa Ya, saya di heran juga. Nah, mau ngomong juga dia tidak mau ngomong juga dia. Nggak ada, kalau kau nggak ngomong, ku blokir aja kau ya. Kau blokir aja ya. Jangan nanti kau digeruduk bermasalah, kau salahkan merasa orang terjolimin. Orang terjolimin begini. Tapi kau yang cari masalah. Nggak orang perlu kayak gitu loh. mungkin diblokir aja bang. Karena namanya aja Iya. udah menghujat kan. Udah menghujat. Makanya kadang-kadang orang pembenci Islam tuh aku mau tanya, apa sih yang membuat kalian benci sama kami atau nabi kami? Apa salah nabi kami gitu loh. Buka buku Sirah Nabawiyah tentang nabi kami itu. Cari, nggak ada loh. Makanya bahkan nabi kami toleransi kali terhadap umat Kristen, bahkan melindungin kepada orang-orang kafir zimmi. Wajib kami melindunginya. Ada surat perjanjiannya itu terhadap orang-orang kafir, orang luar Islam. Iya. Makanya kami juga bingung kenapa benci kali. Dan di STT sekolah teologi itu membuat Islamologi, menjelek-jelekkan Islam, membuat kurikulum untuk menjelek-jelekkan Islam. Apalah kayak gini Kristen. Makanya kami ada di sini loh bang. Ya, Iya. kami ada di TikTok ini bang, bukan untuk menyerang, bukan defensif bang. Kami membentengi di sini bang. Orang banyak misionaris dari Kristen kan, tengoklah, berusaha memisionariskan. Ketika mereka menggunakan misionaris, mengatakan Yesus dan Nabi Isa sama bang. Dalam hal misionaris mengatakan Allah itu adalah Yesus. Nah, Allah itu adalah Yesus sama. Jadi kan kita kan membentengin kan, loh, nggak mungkin. Jadi di sini kami ada tujuannya untuk misionaris, mengajak, karena memang sudah ajaran itu, ajaran dari Kristen. Membawa, karena memaksakan orang beragama untuk masuk ke agama lain masuk pidana kan, ada pasalnya, nggak boleh. Iya, betul bang. Nggak boleh memaksakan. Jadi cara-cara dari pihak Kristen seperti itulah, membuat Yesus dan Allah sama. Kita kan kalau orang awam dari Islam bang, ditontonnya oh iya, akhirnya masuk Kristen. Iya. Hanya jadi kami membentengin di sini, menyampaikan juga, oh beginilah ajaran mereka, begini, jaga, bukan menyerang. Yang ada di TikTok duluan di pihak Kristen bang gitu loh. Iya, aku dulu pernah kan bang juga naik di Komal Bang Rashid kan sama Bang Ton waktu itu kan. Terus tahu nggak bang, pas turun itu banyak banget yang DM aku bang, dikata. Oh iya benar. Benar bang. Diserang aku kan. Makanya aku sampai aku ganti akunku bang, karena diserang habis-habisan aku bang. Benar. Begitulah bang. Aneh kan? Orang mau cari kebenaran ketika duduk sama bang, gak usah gitu bang. Ada orang Kristen mau berteman nih bang, berteman ya. Duduk di Komal ini kayak tadi kan, nggak diskusi bang, nggak diskusi. Marah tuh bang Kristen lain bang. Iya. Marah loh. Dibilangnya, oh turun kok dari situ, dianggapnya kami ini iblis, penyesat. Iya. Loh, lucu ya, aku bilang kenapa harus kayak gitu. Bahkan ketika coba mau masuk ke Komal Kristen habis ini, ditendang abang Diki, dimaki-maki, ya kan, dimaki-maki. Betul bang, betul. Mana sih seharusnya ya perkuat iman abang, kan gitu kan. Seharusnya perkuat, beri abang masukan, diperkuat iman abang, bukan dimaki-maki, bukan dicaci-caci, hina ya kan. Ya, Iyalah, seharusnya diajak lagi, dirangkul, diperkuat iman abang. Apa masalahmu di Kristen kurang yakin, kan begitu. Ya, harusnya ini enggak, malah kebanyakan gitu nih bang. Nanti di sini banyak lagi yang DM nih bang, tengoklah. Banyak kalian DM bang. pasti bang. Pasti. Waktu itu juga kan kayak gitu bang, dikata-kata ya aku sampai semua keluarga aku dibawa-bawa lah, pokoknya semua. Ngeri kan? Dianggapnya abang bidat abang, sesat. Iya. Atau dianggapnya abang menyamar. Menyamar. Aku naik itu bang, gak ada nyinggung siapa-siapa, aku kan cuma belajar aja kayak gini. Nah itu nggak, wah aja lah bang, banyaklah terjadi kayak gitu bang. Makanya kan aku bilang begini loh,
Kalau tidak mau, jangan ketika ada orang Kristen mencari kebenaran, kalian kepanasan. Yuk, aku bilang, ayo bawa pendeta kemari. Kami tantang bang. Yang berhak untuk membela iman Kristen itu pendeta. Karena pendeta yang paham kitab, suruh pendeta itu datang kemari, diskusi sama kita, bela iman Kristen. Ayo. Tapi gak ada yang berani, gak ada yang datang, bang, kita tantang. Gitu dong. Iya. Bela, ya kan? Bahwa kita welcome, kita menerima. Yuk, para pendeta, yuk bela iman Kristen ini, buktikan kebenaran di depan umat Kristen. Gitu caranya. Jangan seperti ini. Wah, menjelek-jelekan, ada mencari kebenaran, menghujat loh. Namanya dia mau cari kebenaran, bukan pembenaran. Kita kan banyak, kita kan dewasa bang, kita berkeluarga. Artinya gini loh bang, kita juga bukan hanya mau menyelamatkan diri kita, keluarga juga loh bang. Betul, Bang. Keluarga loh. Iya, cuma dua pilihan loh. Hidup ini cuma dua pilihan, surga neraka, kanan kiri, muka belakang. Ya kan? Benar salah. Cuma dua pilihan. Karena kita yakin pasti mati, semua orang pasti mati. Iya, Bang. Pasti mati. Nah, makanya kita selamatkan keluarga kita ketika kita sudah berumah tangga. Jangan hanya di dunia saja anak istri kita apakan, biayain, kita tanggungin. Nanti ketika mati sama-sama di neraka. Waduh, nauzubillah min dzalik bang, semua nauzubillah min dzalik. Bagaimana kita sebagai orang tua tidak bisa menyelamatkan keluarga? Iya, Bang, betul. Ya kan? Nggak ada dua pilihan, surga neraka. Nah, ketika saya tanya sama Kristen, bang, aku bilang gini ya, seandainya ya, aku bilang, seandainya Tuhannya Kristen benar ini ya, kami Islam tidak mengimani Tuhan kalian ketika kami mati, kami kemana? Nggak ada yang berani bisa jawab loh bang. Kebanyakan Kristen nggak bisa jawab, nggak tahu, itu tunggal keputusan dari Tuhan lain tentukan. Loh, kenapa sih tidak ada konsekuensinya? Jadi bagaimana mungkin kami mau yakin terhadap Kristen gitu loh? Iya. Ya kan? Nggak ada yang bisa jawab bang. Tapi kalau Islam jelas. Seandainya Tuhannya Islam benar, ya, kalian Kristen tidak mengimanin, begitu mati maka pasti masuk neraka kekal selama-lamanya. Kekal selama-lamanya, bang. Itu loh. Nah, bagaimana dengan Kristen? Bagaimana dengan Kristen? Kami yang tidak mengimani Tuhan Kristen, bagaimana? Sulit menjawabnya, bang. Ada yang mengatakan nanti kalian dihakimi, nanti terus neraka. Nggak ada dalilnya, tidak ada dalilnya. Iya. Nggak ada dalilnya. Nah, itulah yang membuat ya bagaimana kita mau yakin terhadap, karena kan kita mencari kebenaran sini bang. Iya, betul. Kita mencari kebenaran ya kan. Kita semua mau selamat, kita semua bakal mati. Kita nggak tahu kapan kita mati. Selagi ada kesempatan ya udah. Karena gini loh bang, kalau di Kristen itu yang bebas kan bang, bebas kan. Bebas artinya ibadah seminggu sekali. Kalau Islam banyak aturan bang, Islam banyak aturan bang. Nah, Islam banyak aturan. Banyak aturan yang membuat Kristen itu makanya malas, karena Kristen itu bebas ibadah seminggu sekali, mau datang mau enggak terserah, ya kan? Iya. Kalau Islam 1 hari 5 waktu, subuh lagi. Untuk bangun subuh itu pikir mudah, nggak sulit ya kan bang? Bangun subuh, Iya, betul. bangun subuh, nanti lagi enak-enak kita lagi kegiatan, masuk zuhur ajan, lagi enak-enak kegiatan masuk asar. Tapi perlu abang ingat, ketika abang punya anak, abang disuruh milih. Pilih mana? Sekolah yang bebas atau sekolah yang banyak aturan? Yang ketat aturannya. Pasti yang ketat aturannya kan bang? Iya, iya, Bang. Nah iyalah. Karena apa? Ketika kita masukkan anak kita ke sekolah yang ketat aturannya, maka hasilnya pasti baik. Betul, betul, Bang. Nah, kalau kita masukkan sekolah yang bebas, hasilnya juga tidak baik. Begitu juga Islam. Ketat, hukum banyak aturannya. Kenapa? Untuk baik. Untuk kebaikan. Bahkan dari tidur sampai bangun kami diatur semua bang. Iya. Diatur. Bagaimana cara kencing, buang air kecil, semua. Oh iya, semuanya diatur ya, Bang. Ya. Diatur bang. Terus beda ya Natal ini bang. Natal ini kalau kita bukan hari kasih, tidak ada hikmah dari sebuah Natal saya lihat ya bang ya. Nggak ada. Tapi kalau Lebaran, puasa bang. Puasa setiap tahun kami diberikan puasa setiap tahun. Tujuannya adalah untuk apa? Untuk mengendalikan diri, pengendalian diri kita. Satu ya, karena kita punya emosi, ya kan? Emosi, melatih kesabaran, melatih diri. Fungsi dari puasa. Salah satu, dokter juga kesehatan, puasa itu baik bang. Iya, Bang. Baik kan? Mau operasi orang harus dipuasa, ya kan gitu kan? Betul, Bang. Baik. Baik, itu dulu karena puasa itu baik, sangat baik. Selain untuk kesehatan juga untuk melatih diri. Yang kedua, kemudian di hari Lebaran,
Di situ hari bermaaf-maafan. Iya, Karena Bang. apa? Tuhan tahu perasaan begini bang. Kenapa Allah ciptakan manusia? Pasti dia tahu bagaimana perasaan manusia. Manusia punya perasaan, manusia punya hawa nafsu, benar kan? Iya, Nah, hawa nafsu inilah yang sulit terbendung. Contoh, kau setiap manusia dalam setahun ini kau pasti pernah menyakiti seorang. iya, Nah, betul. ketika kau menyakiti seseorang, yang paling sulit adalah meminta maaf dan memaafkan. Itu paling sulit. Betul, Bang. Paling sulit itu. Makanya Allah ciptakan di bulan Lebaran itu hari bermaaf-maafan, digaungkan agar apa? Kalau kau punya salah, inilah momen yang saat untuk meminta maaf, Oh, ya kan? Ini kalau Iya. hari biasa nggak akan mau bang. Seandainya hari Iya. biasa bang, sulit itu minta maaf bang, benar nggak? Betul, betul, Bang. Jadi dibuatlah hari Lebaran ini, inilah momen yang saat kita untuk bermaaf-maafan. Wah, kesempatan, gitu loh bang. Karena wah, memang kita mau mendatangi rumah orang, ini kesempatan. Lebaran kita nggak mungkin nolak bang. Yang Iya, namanya betul. Lebaran itu kita menerima tamu, buat kue. Siapapun tamu Iya. kita terima, nggak kita tolak. Nah itulah dia. Nah itu jadi momen-momen, makanya Allah ciptakan seperti itu dalam setahun terhadap manusia, sesama manusia. Ya aku tidak intervensi dan intervensi sama manusia. Contohnya apa? Ketika kau melakukan kesalahan sama manusia, Allah panggil itu sama siapa kok? Minta maaf. Kalau nggak dimaafkan, maka pahalanya pindah ke dia. Itu loh bang. Oh iya, Bang. Karena masalah hati itu ya kan, belum tentu kita ikhlas. Gitu loh bang. Nah, Iya, kan di daerah kuning juga itu bang, tetanggaku itu mayoritas muslim kan. Ya aku tuh bisa lihat bang, itu kalau kayak lebaran itu malah kita dibawakan ini, bawakan itulah. Pokoknya kayak gitu loh bang. Maksudnya kayak rukun banget loh. nah benar bang. Nah itulah tadi karena gini, Tuhan tahu dengan apa yang Dia ciptakan. Salah satunya manusia, kan gitu kan? Manusia Dia yang ciptakan. Tuhan tahu manusia punya perasaan. Tuhan tahu manusia punya hawa nafsu. Efeknya ada gitu loh. Jadi Tuhan itu tahu. Makanya Tuhan sebelum ketika Dia menciptakan, Dia sudah memberitahu. Kalau kau nanti ribut kau dengan orang lain, kau sulit minta maaf. Iya, Sulit kau minta maaf. Makanya kubuatlah hari Lebaran. Hikmah dari Lebaran itu saling bermaaf-maafan. Minal aijin wal faijin. Coba Natalan apa bang? Hikmah dari Natalan apa bang? Nggak ada kan maaf-maafan kan? Nggak ada. Nah kalau Lebaran, minal aijin wal faijin, maafkan lahir dan batin. Nah, momen bermaaf-maafan. Karena kalau bukan karena Lebaran, sulit kita untuk meminta maaf. Sulit, oh, iya ya kan? bang. Mau apapun, masalah hati Allah dan kita yang tahu, Oh, ya kan? iya betul bang. Nah bang, aku ada pertanyaan bang. Waktu itu aku pernah tanya ke bang Rashid juga. Jadi kayak gini bang. Nah ini kan misalnya ada temanku kan, dia Kristen. Dia buat kesalahan kan, kesalahan yang mungkin dianggap fatal kan, kayak berzina kan. Nah, tapi di ajarannya katanya dosa harus ditelanjangi, jadi dibongkar lah sampai semua orang-orang itu tahu. Akhirnya dia jadi malu. Nah, waktu aku tanya ke Bang Rashid bilang kalau di Islam kita tidak boleh sembarang ngomong aib orang kayak gitu. Jadi aku mau tanya pendapat Bang Blender ini, menurut abang yang mana yang baik bang? Kalau dia di ajarannya temanku ini katanya dosa harus ditelanjangi, jadi dibongkarlah semua. Akhirnya Wah, orang-orang tahu malah dia dipermalukan. wah, Nah, nggak, Islam nggak gitu bang. iya. Coba Is- aku mau tanya is- gitu bang. Islam nggak begitu bang. Jangankan masalah zina bang ya. Kita contoh di sini bang, sesama Muslim bang ya. Ketika ada sesuatu aib, misalkan masalah pribadi atau masalah apa, sebisa mungkin Allah itu hadisnya ada. Ketika kau membongkar aib saudaramu sendiri sama dengan kau memakan bangkai. Itu loh bang. Iya, Jadi saya tutupin. Sama Muslim. Ketika kau membongkar aib kalau saudaramu sendiri, terkhusus Muslim, sama dengan kau memakan bangkai saudaramu sendiri. Itu keras loh. Jadi itu aib ya memang harus kita tutupin. Kita memberikan peringatan, tutupin aib dengan sebaik-baiknya. Kecuali dia bukan, ada juga konteksnya di sini munafik bang. Ada juga beda ya bang ya. Iya, Islam iya. itu ada yang munafik bang, ada yang munafik. Betul Nah bang. tapi kalau dia benar-benar namanya kesalahan kan bang, kita wajib tutupin bang, nggak boleh bongkar, Iya. tidak Bang. boleh bongkar. Betul, Nah Bang. itulah Islam. Maksudnya Itulah siapa Islam. kan yang nggak pernah buat kesalahan kan? Yes, itulah Islam bang. Tapi kalau Kristen nggak bang, karena keluarga gue banyak juga Kristen bang, internalnya, wih, hancur menjelek-jelekan bang.
Waduh, aku melihatnya, waduh, menjelek-jelekan. Islam itulah bang, semuanya kita ditutupin, semua diajarkan para. Makanya Nabi Muhammad itu datang memberikan contoh bang. Oh Nabi iya Muhammad bang. datang memberikan contoh kepada umatnya, ya. Oh begini ya sebagai manusia, oh begini ya nanti menghadapi orang seperti ini. Wah sulit ya ternyata untuk ikhlas, kan gitu kan? Sulit ternyata untuk ikhlas. Nah makanya diberikan semua, diarahkan efeknya dari ini apa, efeknya dari ini apa. Nggak Iya buang. Kalau bang. Islam nggak boleh membongkar aib saudara sendiri bang, nggak boleh. Yang istri juga tidak boleh membongkar aib suaminya. Oh iya bang. Nggak boleh, nggak boleh. Tidak boleh membongkar aib suaminya. Apapun itu di medsos nggak boleh. Ya Iya bang. konsekuensinya neraka bang, konsekuensinya berdosa dan neraka. Iya kasihan kan orang bang. Maksudnya siapa yang Nah, nggak pernah salah? Maksudnya kalau dibilang harus ditelanjangi kan kasihan juga bang. Dia jadinya kayak oh waktu itu dia dikata-katai orang, dipermalukan. iya benar. Don ya bang, don dia jatuh mentalnya jadinya bang ya kan? Iya bang. Iya. Iyalah, namanya kesalahan ya kan. Kita juga nggak bisa pungkirin ya kan. Semua manusia punya salah. Yang memberi pertobatan dan ampunan hanya Tuhan. Betul betul bang. Cukup Tuhan sajalah yang menghakimi, cukup Tuhan sajalah yang menilai. Kita udah sebagai manusia saling menasihatin. Itulah Islam. Oke. Makanya Islam itu rahmatan lil alamin. Sebut rahmatan lil alamin. Saling berkasih. Makanya kita juga bingung bang. Kristen mengatakan ajaran kasih. Di mana sih kasihnya? Justru Iya. kita Islam menjalankan hari kasih. Hablum minallah, hablum minanas. Hubungan terhadap Allah, hubungan terhadap manusia. Itulah kasih mengasihinya di saat hari Lebaran. Ketika kita itu memang real bang, fakta. Iya Yang bang. namanya kita sakit hati sama orang bang, sulit kita meminta maaf dan memaafkan dia bang, benar Betul nggak? bang. Betul. Sulit. Makanya momen-momen Lebaran itulah momen yang tepat untuk meminta maaf. Karena Iya. kita buka di rumah buat apa? Ketika ada orang menyakiti datang, kita nggak bisa nolak bang, nggak bisa nolak tuh, pasti nggak bisa Iya nolak. betul. Betul bang. Nah itulah momennya ya kan, ketika kita misalnya aku berantem sama bang, aku sakit di hati abang. Begitu Lebaran, abang kan udah siap buat kue, abang buat kue menerima itu kan untuk menerima tamu bang, siapapun Iya ya kan. betul betul. Nah ketika kita sakit hati, aku datang sama keluargaku, datang ke rumah, bang, ku salam abang, ku peluk abang, bisa bang tolak? Enggak bang. Nggak akan, Iya. nggak akan abang bisa tolak. Nggak akan, karena itu momen-momen yang pas untuk saling bermaaf-maafan. Karena hikmahnya minal aijin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nggak bisa bang tolak. Itulah Betul betul bang. itulah hikmah daripada Lebaran. Karena Tuhan mah tahu tidak mungkin kalau bukan karena Lebaran sulit kau akan meminta maaf kepada orang yang kau sakitin. Pasti sulit. Iya betul Walaupun betul. walaupun kawan kita suruh, udahlah kau minta maaf aja lah kawan. Nggak mau, itu nggak akan, itu berat. Saya lah, kita akan. Aku pernah merasakan gitu. Kalau sakit hati, udahlah. Kan kita walaupun ada teman kita, sahabat kita, udahlah. Karena kan kawan sama kawan diribut ya kan, kawan sama kawan kita menengahkan kan gitu kan bang. Iya Kita iya. sebagai penengah agar kawan kita nih saling maaf, udahlah, kau maafkan lah. Namanya gini-gini. Berat itu bang, enggak. Keras itu sama-sama keras. Iya betul. Pasti nggak akan mau, berat. Nah, tapi kalau momen Lebaran, nah itulah kesempatan, nggak akan bisa nolak. Nggak mungkin datang kita sama keluarga, momen yang tepat, yuk ke rumahnya kita yuk, sama, nggak mungkin nolak. Iya betul. Ya, itulah bang, nah, itulah diciptakan setahun sekali. Karena ketika kita menyakiti perasaan orang, kita ada yang mengganjal bang. Nanti mau masuk ke surga itu ada yang mengganjal bang, di surga itu bang. Iya. Ketika kita amal ibadah kita bagus, ya kan, udah masuk surga. Terus kemudian ada yang menyakiti kita bang, ada yang nggak ikhlas dengan hati kita bang, dipanggil itu bang, nggak bisa masuk surga bang, nggak akan masuk surga. Itu loh, jadi dipanggil nanti, misalkan aku bang, bang Bagupeng, Iya. abang kan sakit hati sama aku kan. Nah ketika Iya. aku masuk surga dipanggil abang tuh, apakah kau mau maafkan blender? Abang bilang enggak. Oh enggak, ditanya abang tuh nanti, Eh. jangan gara-gara abang aku nggak bisa masuk surga. Oh. Gitu loh bang. Kalau masih ada yang Iya. mengganjal, ada misalkan menyakitin orang ataupun ada hutang piutang bang, wah nggak bisa bang. Hutang lagi bang, nggak bisa. Itu Islam. Walaupun amal ibadahnya banyak, ada sangkutan hutang, ada menyakitin orang, nggak bisa masuk surga. Dipanggil orang tersebut, Iya iya. dijumpakan sama Allah, dijumpakan. Bagaimana kau sama dia? Apakah kau memaafkan? Itulah persidangan. Nah, Iya begitu iya. bang, begitu. Jadi mau masuk ke surga itu benar-benar orang-orang yang benar-benar bersih. Iya. Makanya Betul kami bang. di Islam itu bang, makanya di Islam itu ketika orang meninggal selalu tuh tanya yang bawa mayat mau di almarhum dan keadaan baik gitu kan.
Apakah almarhum selama hidupnya ada memiliki ditanya, apabila ada memiliki hutang silahkan hubungin ke pihak keluarga. Iya bang, betul. Almarhum ini memiliki hutang gitu loh bang. Nah selama hidup di dunia almarhum meminta maaf, mohon maaf, nah, disebutkan tuh, itulah Islam bang. Itulah Islam bang. Makanya Islam itu indah bang, rahmatan lil alamin ya. Semuanya free will. Islam itu free will ya. Kau lakukan kebaikan, kau akan dapatkan kebaikan. Kau lakukan keburukan, kau akan dapat keburukan. Semua Iya bang, betul. kita dicatat bang. Di dalam diri kita ini ada malaikat. Ada malaikat pencatat amal, pencatat amal baik, pencatat amal buruk, pencatat yang buruk, perbuatan buruk. Nah itu nanti dikumpulkan bang. Nah jadi apa ya bang ya? Konsep di Islam ini bang, logika bang, akal gitu loh bang. Nah di Islam nih, kalau Kristen bukan gitu ya. Kalau Kristen kita dosa waris, semua orang ditebus dosa sama Yesus, kan nggak masuk akal bang. Kita melakukan pembunuhan ditebus, kita menipu ditebus, bebas masuk surga. Rasanya kalau memang benar itu bang, kami pun semua mau lah bang, ya kan? Seandainya itu benar, mati masuk surga, enak kali gitu loh. Iya betul. Ditebus. Masa kita menipu ditebus dosa. Kita yang gini loh, kita yang berhutang abang yang bayar, mau nggak bang? Aku yang berhutang sama orang, abang yang bayar gitu loh. Nggak mau. Nggak mau kan begitu nih kan? Iya. Aku yang melakukan dosa, Yesus yang nebus. Nah jadi seperti itu, seperti itulah bang di kekristenan ini. Makanya kita di sini meluruskan, yuk gunakan akal. Kalau di Kristen iman dulu baru akal. Kalau Islam akal dulu. Makanya untuk masuk ke dalam Islam gunakan akal. Iya. Pelajarin Islam itu, tidak ada paksaan masuk Islam. Gunakan akalmu dulu untuk memahami. Kita punya akal loh. Pemimpin tertinggi dalam diri adalah akal. Akal itu untuk berpikir, menilai baik dan buruk, salah benar, pantas tidak pantas. Jangan kita dikatakan seperti tidak punya akal. Binatang tidak punya akal. Gunakan akal itu untuk berpikir. Iya bang. Nah kan itu bang. Abang udah lama cari ini, udah keluarga masih ini bang ya? Masih bang. Apa namanya? Masih ya, iya. Iya, tapi aku udah sering naik bang. Dari beberapa bulan lalu aku udah sering gitu bang. Naik ke kayak itu aku bilang Bang Rashid dan lain-lain. Kira-kira ada yang mengganjal bang rupanya? Nanti aku DM aja lah bang, karena bahaya iya, orang-orang mungkin. ini bang. Aku aja waktu itu turun kan, itu aku bilang kan bang, Iya. langsung banyak Iya, yang iya. DM. Iya benar. Nah, jadi yang aku paham. Jadi yang menceritakan ini cukup saya yang menceritakan biar supaya bang nggak disecar kan gitu. Iya bang. Karena payah di sini. Cuman itu aja lah. Mereka cuma taunya framing, marah, emosi. Bolak-balik kita minta ketika ada emosi kebenaran marah. Jangan gitulah. Iya. Ayolah buktikanlah, yakinkanlah mereka. Kan begitu tugasnya. Jangan di framing. Ayo diskusi. Semua kan mencari kebenaran itu kan ada data. Di pengadilan juga pakai data, ya kan? Pengadilan sama gitu. Yuk, mana buktinya? Apa buktinya? Kan semua pakai data, nggak bisa unsur paksaan. Kalau di Kristen iman dulu baru akal. Nah itu terbalik. Itulah sulit. Konsep kekristenan iman dulu baru akal. Contoh, kalau kita berbicara iman dulu, masuk ke dalam Kristen. Gitu dulu, masuk dulu. Yang penting masuk aja dulu Kristen. Baptis sudah. Kayak mana ini nanti kau masuk dulu baru berpikir dengan akal. Itu Kristen. Masa kan harus gitu? Enggak lah. Kita gunakan akal dulu lah agar kita nggak kena tipu, ya kan? Agar kita nggak kena tipu. Kita punya akal kok. Sama kayak kita misalkan ada seseorang mengajak kita kayak MLM gitu kan. Ada uangmu 100 juta. Dalam 1 tahun uangmu jadi sekian juta kan begitu. Contoh. Ya kan kita kan pakai akal nih kan. Ya, gimana caranya? Kan begitu. Betul. Kok bisa seperti ini ya? Itu loh. Nanti kalau di Kristen enggak udah masuk aja aman kau, masa nggak percaya kok sama aku kan gitu kan. Nah gitu, masa nggak percaya kok sama aku kan bisa jamin nggak macam lah ya. Maksud aku gini loh, prosesnya kan wajar kita mau tanya bagaimana prosesnya bisa terjadi seperti ini kan. Itu kalau pakai akal bertanya
Iya Oh betul. enggak, kan gitu kan. Oh enggak, masuk aja gitu loh. Nah banyak. Coba salah satu rumah ibadah bang. Rumah ibadah abang perhatikan ya antara gereja dan masjid. Begitu kami hargai masjid itu bang. Masuk ke dalam sendal dilepas. Betul. Masuk ke dalam keadaan berwuduk, bersuci, bersih. Tidak boleh ada keributan. Pakai AC senyap. Kenapa? Harus betul-betul dalam keadaan hikmat, khusyuk. Anak-anak nggak boleh ribut. Betul-betul menghargai rumah ibadah tuh. Iya betul. Nah itu dari situ aja, dari segitu aja. Bagaimana dengan di gereja? Kadang tepijak tai bang. Terus kemudian di masjid nggak boleh kentut. Coba bayangkan. Kentut nggak boleh. Bagaimana di gereja? Kentut kadang sembarang. Tidak menghargai rumah Tuhan itu ya kan. Belum lagi tepijak tai. Bagaimana bau. Nah itulah. Itu fakta loh, realita di gereja. Iya. Kalau masjid abang bedakan lah. Apapun bersuci dalam keadaan mandi. Dalam keadaan itulah, itu berbeda. Waalaikumsalam. Nah, waalaikumsalam. Ini tapi gini loh bang, sebenarnya bang, Allah katakan ya, karena orang-orang kafir ini bang lebih menuhankan makhluk, makanya Allah telah tutup mata hati pendengaran mereka bang. Udah, mata hati pendengaran. Nah, abang perhatikan, orang-orang yang mualaf itu orang-orang cerdas bang. Cerdas ketika dia sahadat bang, sahadat, udah. Allah lepaskan plong rasanya, ada kelegaan dalam diri bang. Nah itulah dia. Ketika bersahadat itu ya gini ya, kelegaan hati yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata ketika sahadat. Itulah dia bang. Contoh kayak Sal nih mualaf. Bagaimana perasaan Sal? Ini masih anak-anak, masih umur berapa tuh, baru menikah dia, baru menikah. Sal ini. Alhamdulillah baru menikah. Waktu kau bersahadat dulu, Waalaikumsalam. Bang Lender, waktu kau bersahadat dulu, bisakah kau ungkapkan rasa kelegaan hati kau tuh? tidak bisa diucapkan dengan lisan. Kelegaan hati itu kan. Setelah akar desin mengganjalkan. Nah terus, Karena apa kata Yesus? Aku ikutin kata Yesus bang ya. Kata Yesus, jika engkau ingin mendapatkan kerajaan sorga yaitu surga, kamu harus bertobat menjadi seperti anak kecil ini. Bagaimana seperti anak kecil ini? Jujur, tidak berbuat salah, ketika dia berkata dengan berkata yang benar. Dalam Matius 18 nomor 1, 2, 3. Muridnya bertanya, Yesus, ya paman, siapakah orang terbesar dalam kerajaan sorga? Apa kata Yesus? Yesus mengambil perumpamaan anak kecil dan menempatkan di tengah-tengah mereka. Ada murid, ada Yesus dan anak kecil itu. Lalu Yesus berkata, jika engkau tidak menjadi seperti anak kecil ini, engkau tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Berarti Yesus memerintahkan kita mengambil anak kecil perumpamaan itu. Berarti tidak ada dosa waris. Dua, kalaupun memang Sal, kita nggak usah berbicara kitab, Belum tentu abang ini baca kitab. Maksudnya yang realnya aja, kenapa gitu? Jangan. Artinya karena kan abang ini belum tentu baca kitab. Jangan kau berdasarkan kitab, jangan berdasarkan kitab. Ya, yang membuat kau masih Islam itu jangan berdasarkan di kitab ya, karena belum tentu kan baca kitab gitu loh. pokoknya ketika ini bang ya, ataupun ini menurut aku ataupun pendapat aku aja nggak tahu ya, tapi pada umumnya pasti mualaf begitu. Ketika mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat bang, saudara-saudara muslim yang mendengarkan itu, mereka tuh akan merasa kayak kita itu keluarga baru bang. Terus dalam hati kita bang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata bang, dengan perasaan itu jauh lebih daripada dunia dan seisinya bang. Itu kalau kita rasakan perasaan aku saja ataupun itu semuanya bang, tapi itu bagi aku bang, begitu bang. Coba bang tanya bang Belanda yang lain, tanya yang mualaf yang lain, bagaimana ketika mereka Ya, ini terus aja kemudian ngomong apa, Sal, apa alasan kau, kenapa kau memilih ke Islam gitu loh? Apa yang membuat kau tertarik di Islam? Tanpa membaca kitab dulu ya, tanpa membaca kitab. Oke, yang membuat tertarik dengan Islam itu adalah satu,
Tuhannya itu jelas, gitu nggak pelin-pelan. Dua, mengajarkan tentang kasih bang. Itu benar sebenarnya yang mengajarkan tentang kasih. Tiga, kita tuh semua diberi dengan ini peraturan dari kita tidur sampai kita ketidur lagi itu ada aturannya masing-masing bang, begitu. Oh iya. Kayaknya cukup deh tiga itu aja. Oke, mungkin gini penilaian Kosal. Kau dulu kan waktu masih sekolah atau apapun, pernahkah Hmm. kau didoktrin oleh orang tua jangan bergaul sama umat Islam, mereka itu adakah kira-kira? Kalau itu Nggak ada ya? umumnya nggak ada, tapi dengan diri sendiri, kesadaran diri sendiri, ketika orang Islam melakukan kesalahan, aku tuh ngejudge Islamnya, bukan orangnya. Oke, baik. Tetapi Maksud Kristen, hmm, dalam Kristen, ketika orang Kristen yang udah melakukan kesalahan, itu pun pengajaran, aku tuh salahkan orang Kristennya. Itulah liciknya aku dulu. ya, oke. Maksud apa gini? Adakah perbedaan bertemanan antara kekristen dengan Islam waktu kau dulu? Adakah perbedaan? Maksudnya gimana Bang? Coba ngulang. Adakah perbedaan hubungan pertemanan ya? Maksudnya antara orang sesama Kristen dengan Islam waktu kau dulu masih Kristen? Oh, aku lebih banyak berteman sama orang Islam, Bang. Nah, berteman dengan Islam ya. Nah, terus kemudian Iya. enggak, maksudnya di sini ada perbedaan. Ya, pasti kau berteman juga dengan orang Kristen kan gitu kan? Pasti kan? Nah, adakah perbedaan ini? Pertemanan ini? Jauh lah, Bang. Jauh Jauh ya? banget perbedaannya, Bang. Jauh. Bahkan pun yang dia ini maaf nih ya teman-teman ya. Bahkan dia yang udah dikatakan ketua ini pengurus gereja berani-beraninya menceritakan kami itu keburukan, bayangin, memfitnah. Tetapi aku menemukan orang Islam ini dalam versiku dulu ya. Tetapi aku menemukan orang Islam dulu ketika dia ini apa namanya mengajar Melakukan kesalahan. iya Melakukan bang, kesalahan. dia selalu dia menunjukkan kebaikannya tuh bang. Aku dijemput, dia tidak pernah dia menceritakan aku di belakang. Nah, artinya ternyata ini namanya Seman ini orang Kalimantan. Ini rupanya ajaran Islam sebenarnya dalam hatiku kan gitu kan. Terus ku cari tahu lah kebetulan benar-benar ternyata yang dilakukan itu adalah daripada agamanya. Gitu. Nah, karena Seman orang Kalimantan. ini seperti sama seperti dikatakan abang ini tadi, masalah aib. Nah itu tadi nih sama ya bang ya. Iya. Nah ini kesaksian nih. Artinya masalah aib di Islam itu tidak boleh membongkar aib saudaranya sendiri. Betul. Saya tutupin kita. Nah kalau di waktu dulu Kristen dibongkarnya malah diejek-ejek gitu kan. Nah itulah makanya siapapun sisal ini mencari kebenaran. Apakah perbuatan ini oknum atau agamanya? Nah dicari memang ternyata itu hadis yang sahih itu bang. Ketika kau membongkar aib saudaramu sendiri sama kau dengan memakan bangkai saudaramu sendiri. Nah itu kan dari ajaran itu, Iya. bukan oknum. Nah itulah Islam. Itu salah satu membuat makanya akhirnya sih saling pun mencari kebenaran, cari tahu oh beginilah hubungan terhadap Islam gitu loh. Memang itu salah satu bang perbedaan bang, memang hubungan ya saling hubungan terhadap Islam. Gak usah jauh-jauh bang. Contoh abang rumah mana lebih enak bertetangga sama Kristen atau dengan Islam bang? Bertetangga ya. Iya. Islam kan. Nah, aku tahu kali bang, kalau di Kristen tuh kalau ada cara ya kan, ada kematian, itu sesama Kristen tuh cuma ngatur, ayo nih bang, ngatur aja, tapi nggak mau kerja, bener nggak? Ya kan? Ngatur aja. Itulah kita diajarkan Nabi bang, Nabi bertoleransi bang, itulah. Betul. Itu yang mengajar Nabi, bukan karena enggak. Tengok, wah kerja mau ngangkat beres-beres mau ngangkat gitu kan. Nah itulah Islam. Iya, coba ke Kristen tetangganya, cuma ngatur saja misalnya, tapi kerjanya nggak mau. Nggak mikirin Itu perasaan orang lain bang belajar ya. Benar, itu loh. Bukan berarti Islam itu bisa diatur, enggak. Itulah kami diajarkan, Nabi kami lah yang mengajarkan seperti itu bang. Nabi Muhammad itu bang, makanya Nabi Muhammad itu memberikan contoh kepada kami umatnya bang. Dengan adanya Nabi Muhammad, suri toladan kami bang. Iya. Nah itulah Nabi Muhammad mengajarkan toleransi, bagaimana bertoleransi, bagaimana terhadap orang-orang kafir jimmi yang tidak menyerang orang Islam dulu. Jadi ini kami Islam ini semuanya begitu, makanya kami Islam ini kompak bang, kompak.
Ya, Iya. coba memperhatikan nggak ada nih Dam. Coba 212 tuh, macam lebah bang Islam tuh, ramenya bang. Satu diganggu, semua turun. Iya. Semua turun. Nah, apalagi inilah Nabi kami menanamkan ya. Kalau masalah pribadi kami diserang bang, pribadi kami nggak peduli bang. Tapi kalau sudah agama kami bang, Al-Quran kami, Allah kami dihina bang. Bahkan orang-orang preman-preman bang, yang Islam, yang nggak pernah sholat, begitu dia untuk perang membela agama, turun ya bang. Itu Islam bang. Perhatikan ya, itulah Islam. Walaupun dia nggak pernah seorang preman, dia nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah, nggak pernah dia ibadah sholat. Tapi ketika agamanya diganggu bang, wah turun bang, turun dia langsung. Walaupun dia nggak pernah sholat preman tuh bang, wah maju di depan. Itulah Islam bang. Lebih baik dia mati di jalan Allah Ah. dibandingkan dia mati dihina agamanya. Nah, Kalau Islam itulah Islam. Islam. Bang Islam. Baguk, walaupun sebenarnya Allah tuh nggak butuh dibela, tetapi di sini pengujian antara kami bang. Kami ini ketika agama kami dihinakan, kami ini diam atau tidak? Nah itu sebenarnya Allah nggak butuh pembelaan, tetapi kami hambanya ini bagaimana pembelaan kami terhadap yang diberikan kepada kami, mandat istilahnya. Iya. Nah, kalau kami diajarkan udah biarkan aja, tampar pipi kiri kasih pipi kanan, hancur bang, hancur. Itu namanya. Berindi bulu-bulu Ada kebenaran dia tidak melabelkan ini demikian, tetapi mengajarkan tentang kamu harus begini, tegas dalam ini. Kamu ketika harga diri kamu dihinakan, kamu boleh melawan ya gitu, boleh mengambil hak kamu. Nah, yang tadi disampaikan Bang Blender tadi itu sangat jelas penegasannya bang. Itu ada di surat Al-Huzarat ayat 12 kalau nggak salah bang. Bahwasanya orang-orang yang menceritakan keburukan saudaranya di belakang sama seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Abang tahu tuh memakan bangkai gimana baunya? Iya. Ngeri kan? Iya. Tuh. Nah itu nanti akan dilaksanakan di akhirat bang, di akhirat. Kau makan bangkai itu, itulah. Begitulah bang Islam itu. Jadi kita saling menutupin, bukan berarti ini ya. Kecuali orang munafik, harus diapakan. Nah, orang munafik itu ada kategori di Islam. Nah itu Ada juga Islam juga. bisa mengerti. Munafik, itulah indah. Jadi bukan kami mau menjas. Kita punya akal, masuk akalkah? Nggak masuk akal. Kita mau menyelamatkan umat Kristen nih bang, ya. Iya. Karena saudara kita Kristen ini pun korbannya bang. Kita ini kan diciptakan Tuhan, lahir dalam keadaan Tuhan yang menentukan. Kita nggak bisa kita menginginkan kita menjadi Islam Kristen, nggak bisa kan bang? Betul. Nggak bisa kita ditakdirkan seperti ini. Nah, oke kita mengikuti agama orang tua. Tetapi setelah kita dewasa, kita punya akal, kita punya keluarga yang harus kita lindungi dan selamatkan. Betul. Cari kebenaran itu. Benarkah agama orang tuaku ini? Kan begitu. Karena kita pasti mati. Kan itu proses bang. Proses. Makanya contoh kita bekerja bang. Abang kita sekolah. Ketika kita mau tamat sekolah SMA, kita punya keyakinan nih. Yakin aku lulus. Apakah bisa hanya modal keyakinan saja? Nggak bisa bang. Nggak bisa. Akal kan? Iya. Akal. Begitu juga kita kuliah. Yakin aku ini lulus. Yakin aku semester nih. Nggak bisa modal keyakinan saja. Akal. Iya. Ada ujiannya bang. Menuju kesuksesan. Ada ujiannya. Menuju kesuksesan. Setiap kita menuju kesuksesan, ya. Setiap kita menginginkan mendapatkan kesuksesan, ya kebahagiaan. Apakah hanya bisa modal keyakinan? Oh yakin aku berhasil. Kan nggak bisa modal keyakinan saja. Iya. Akal kita gunakan akal. Keyakinan dan akal harus saling berkaitan. Pasti akan terjadi. Begitu juga surga itu adalah kebahagiaan, kesuksesan yang kita ingin kita raih. Surga, ya kan? Nah, apakah kita hanya modal keyakinan saja untuk masuk surga? Nggak bisa. Nggak bisa. Akal juga kita gunakan. Nah, sama kalau Kristen kan enggak bang. Di mana-mana pasti masuk surga. Aduh, makanya aku bilang sama teman Kristen gini aja loh. Kalau memang kau pasti masuk surga, kan ada keluarga kau yang susah, suruh aja lah mati sekarang, aku bilang. Ya kan? Masuk surga udah. Gimana sih nggak masuk akal? Gitu. Itu ada bang Blender kalau nggak salah. Dia itu dari Amerika, terus dia datang ke kampung, terus mewartakan bang Blender bahwasannya orang-orang desa itu harus metong. Jadi korbannya itu 918 jiwa bang Blender, metong dalam pendita. Itu ada viral kok. Nah, itulah. Harusnya kayak Iya, gitu iya. bang, cepat bang Blender ya. Benar.
Karena Salah masuk satu surga katanya dari ditebus. benar. Jadi framingan Kristen bang, sama kami ini tentang masalah salah satu ya, dikatakan Islam itu agama selangkangan, Islam itu agama tukang kawin. Nah ini di sini aku jelaskan bang ya, karena ini yang framingan Kristen terjadi. Mungkin jadi di Islam itu ya Nabi Muhammad memberikan contoh, dia datang sebagai manusia biasa, memberikan contoh. Dia datang sebagai laki-laki yang sama seperti kita, memiliki hawa nafsu, memiliki perasaan sama. Nah, jadi ketika kita laki-laki nih, yang namanya perasaan cinta itu tidak bisa kita rencanakan. Cinta itu datang bisa kapan saja. Oke, walaupun sudah menikah, ya kan? Walaupun sudah menikah, bisa datang dari depan kantor, bisa datang dari medsos, macam. Nah, suatu saat ya, misalkan istri tidak bisa memiliki anak, rahimnya diangkat, nggak bisa memiliki anak. Apa solusinya? Atau misalkan istri dalam keadaan sakit, menderita, udah. Apa solusinya? Bisakah kita meninggalkan istri dalam keadaan sakit? Mampukah kita secara hati nurani bang? Realitanya ya, perasaannya. Pastilah kita ada perasaan mengeluh terhadap Tuhan. Ada laki-laki itu menginginkan punya anak. Satu ya, coba permisi sama istrimu. Bisakah mampu berpoligami? Di sini bang, mampu ya bang. Kategori jika kau mampu berbuat adil. Kalau kau mampu berbuat adil, silakan poligami. Kalau enggak, jangan coba-coba. Itu ya, bukan kita poligami itu karena dia enggak. Kalau misalkan ada permasalahan, poligami itu hanya sebuah solusi dalam perkawinan. Solusi. Jangan solusi untuk meninggalkan zina. Ya, jangan sampai kau berzina. Iya. Itu poligami bang. Nah solusi. Dan sebenarnya pun di Kristen juga boleh poligami bang. Sama seperti yang Yesus mengatakan. Kitab membolehkan poligami, gerejanya nggak membolehkan. Sama itu dalilnya Keluaran 21 nomor 10. Jika kau mengambil perempuan lain, maka jangan kau kurangi makanan, pakaian dan persetubuhannya. Al-Quran juga, jika kau mampu berbuat adil, maka nikahi 2, 3 dan 4. Nggak wajib, nggak kita harus enggak. Dan bukan enak-enak. Aku aja pun kalau ditanya biniku, udah ya kau poligami. Berpikir aku mau poligami bang. Mikir satu aja udah mau mati, apalagi perempuan sekarang nih, gue parabada kali, gue udah pernah lah oleh perempuan sekarang nih ya, gue mau cek aja, ya kan, kita poligami, mau cek aja dulu nih, poligami kok ya, sempat diancamnya, poligami, oh nanti ku siletnya kok ya, ku potong punya kok ya, aku jantungan ya kan, jantungan kita, memang boleh kan, perempuan sekarang tau lah, di meeting ya, asal poligami ya, macam-macam gue cek kok ya, nggak bisa. Nah sebenarnya itu poligami, kita kan laki-laki kan kadang-kadang kan gatal juga ya kan bang, iseng-iseng ya kan, itu loh, kadang-kadang kita nggak bisa juga kan, bisa. Nah dan juga berumah tangga bang ada talak 1, talak 2, talak 3, ada tuh peringatan, talak 2, pisah ini, talak 3 putus, ada peringatan, nggak langsung. Namanya berumah tangga ingin bahagia ya kan, Betul. ada peraturannya. Nah Kristen tidak bang. Aku tahu kali lah bang Kristen tuh bang, ketika berumah tangga nggak boleh bercerai. Seandainya bang, istri kita ini bang parbada bang, kalau kita baca parbada kali. Di depan kadang-kadang kita kan mau dia tuh marah-marahi kita di depan kawan-kawan kita. Nah, itu banyak Kristen gitu bang. Kau sini bodoh kali kau. Sedih. Aku bener lah itu internal bang. Aku tahu kali ya kan. Kadang-kadang suaminya tiap dimarahin pas ada lagi acara keluarga. Pigo sana, bodoh kali kau. Gitu kan bang. Ya kan, kalau ada apalagi kalau ada acara keluarga, ada acara keluarga dari perempuan. Waduh. Kalau misalkan dari ada acara keluarga dari istri kita, kita kan sebagai apa bang? Wah, digasnya aja kita, bener nggak? Bener bang? Digasnya aja, duduk pun payah kita. Kamu, itu urusan lu, melotot matanya, melotot. Kita sebagai suami kan gitu, kadang-kadang melotot, kadang-kadang mana tahu ada kawan kita bang, ya kan, kawan kita datang, ya kan di depan kawan-kawan kita malu juga kan, pak, ngikor, dilotot di mata kita pun ngikor, ya. Oh enggak, kalau Islam enggak bang, istri yang patuh, kalau masuk surga patuh kau sama suami, bahkan keluar dari pintu rumah kalau nggak permisi kau sama suami, berdosa kau, nggak bisa kau keluar dari pintu rumah, harus permisi sama suami, jangan coba-coba. Bahkan gini bang, seandainya pun misalkan mertua kita sakit nih, udah sekarat, ya, dia permisi sama kita, nggak boleh dia nggak permisi. Kalau kita katakan enggak boleh.
Nah itulah, nggak boleh, itulah. Sorga kita sebagai laki-laki, sorga kita di bawah telapak kaki ibu. Sorga istri di bawah telapak kaki suami. Nah itu dia. Di Islam. Sorga kita laki-laki di bawah telapak kaki ibu. Sorganya istri di bawah telapak kaki suami. Itulah di Islam. Nah, jadi harus patuh terhadap ibu kita sebagai orang tua, kita sebagai laki-laki. Apabila kita istri dan orang tua, ibu kita, mana lebih dulu? Ibu kita lebih dulu daripada istri keluarga gitu. Iya. Nah, itu. Nah, kalau perempuan di Islam lebih dulu mana suami apa orang tua? Suami. Iya. Nah, kalau perempuannya suami dulu lebih dulu daripada orang tuanya, daripada mertua kita, gitu. Nah, itu Islam bang, ajarannya. Iya. Kan kalau kita di hajat tuh lah. Kayak sini Ini mana Bang, ada sih di Bang. kenapa? Ambil saja sejarahnya Alkoma, Bang Blender yang hidup di zaman baginda Nabi Muhammad SAW. Alkoma. Enggak, salah satu di rumah nih, stresnya di rumah nih. Nah. Bininya habis kena gas sama bininya aja. Ya, maaf ya, Bang. Makanya nih sedikit Bininya mana notek, sedikit mana nih notek. bang apa namanya bang Dirman ya. Nah seharusnya dia ada Oten itu bang begini bang. Ini kan pendeta bang. Pendeta pada tahun 1952 James ini menjadi pendeta kan, mahasiswa gereja bla 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 sampai ini. Nah bang tengok ini apa? Pada tahun di sini bang, mana deh? Akhirnya kita baca langsung, nanti kelamaan bosan juga. Nah pada tahun 18 November kemudian pada hari itu James memimpin para pengikutnya untuk melakukan apa? Bun bang, biar apa? Biar cepat masuk surga. Masih mau abang kayak gitu? Sebenarnya dia ini ajarannya betul. Kalau dibilang dia ini Kristen itu udah ditebus dosanya, seharusnya pendeta tuh mengajarkan tentang penyalipan di gereja bang. Di gereja disalibkan orang-orang biar cepat menemui Tuhannya, kan udah wajib masuk surga. Disuruh minum racun. Begitu seharusnya karena dia udah ditebus dosanya dengan matinya Yesus di kayu salib. Nah di sini nih bagus nih pendetanya nih, seharusnya begini bang. Betul nggak nih jadi menurut abang ketika ada pendeta memerintahkan untuk ini melakukan ini minum ini racun masal bang? Iya, gimana ya bang? Mungkin karena dia merasa kan udah ditebus kan. Iya, kan dari tebus kan. Berarti ketika mereka metong hari ini, cepat-cepat seharusnya mereka itu metong. Sadar mereka, oh dosa kita udah tebus. Nah, metong untuk hari itu juga. Kan masuk surga toh? Ya kan, aku tuh baca bang sejarah bang. Belum aku lagi baca bang ya. Nah, ini aku banyak data-data sebenarnya. Data-data kegelapan kekristenan bang. Orang-orang yang belajar tentang ini, pengetahuan bang, di luar daripada doktrin gereja itu dibun-bun bang. Laki-laki maupun perempuan. Nah itu dibun-bun. Jadi mereka tuh gelap dulu masanya bang. Makanya dibilang masa keemasan Islam tuh ada bang, the golden age. Itu masa keemasan Islam bang. Orang-orang belajar di sana bang. Orang-orang belajar menempuh ilmu di sana. Jadi tentang pesawat terbang pun sebelum ada pesawat terbang, belum ada lensa ini kamera, itu udah orang Islam menemukan pertama kali. Tapi tidak pernah dicantumkan. Karena orang-orang Barat itu ingin mengambil semua tentang ilmu pengetahuannya. Contohnya, mungkin abang tidak tahu siapa penduduk asli orang Amerika Serikat kan? Nah, kita nggak bahas di sana. Kita membahas tentang di Kristennya dulu. Nah, orang-orang yang belajar tentang ilmu pengetahuan di luar ajaran doktrin gereja, mereka akan dibun-bun. Itu bang. Lanjut bang, gimana bang? Itu aja sih tadi yang saya tambahkan itu adalah kenapa kemudian perempuan itu dia harus lebih taat kepada suaminya dibandingkan orang tuanya, karena ada satu kisah yang menarik. Suatu ketika ada seorang sahabat yang dimana sahabat ini ingin berperang. Pergilah dia berperang, dia berpesan kepada istrinya, kamu jangan keluar tanpa seizin aku sebelum aku pulang dari perang. Nah perempuan ini ibunya sakit, diperingatkan, oh ibu sakit, kamu jenguk. Tidak ada izin dari suami itu karena dia belum pulang dari perang. Sampai kemudian ibunya meninggal, dia tidak datang menemui ibu sampai ibunya dikuburkan. Ada sahabat yang melapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kurang ajar betul nih wanita. Kenapa?
karena sampai ibunya sakit, sampai sekarat, sampai mati dikuburkan, dia tidak datang menjenguk ibunya. Alasannya apa? Karena suaminya tidak mengizinkan dia keluar sampai dia pulang dari perang. Apa kata Rasulullah? Apakah Rasulullah marah? Tidak. Rasulullah bahkan tersenyum. Apa kata Rasulullah? Seorang ibu yang tadi meninggal itu sudah diampuni dosanya karena memiliki anak perempuan yang begitu taat kepada suami. Kalau seorang laki-laki, Bocil, suaramu nggak enak lah, suaramu. Dari kemarin suaramu nggak enak loh. Nggak enak kan dengarnya kan, bener nggak? Angkatnya lucu sih angkatnya. Iya, nggak enak dengarnya, nggak kurang jelas gitu. Gimana ya? Apa ya? Stereo? Gimana ya? Mungkin engsetnya kapan itu kurang Ah. enak. Iya, nggak kurang jelas dengarnya. Coba bang, coba nggak usah pakai handset aja lebih baik. Iya nggak sih bang Blender? Coba, Ya, coba. coba jangan ini, jangan coba pakai songket lah. Buka songketnya dulu, biar jelas itu momennya. Gimana Nah, ini? coba. Terus ini. Tuh, bagus itu, Iya. baik itu. Oke, lanjutkan. Iya bagus kayak gini bang Bocil, walaupun nggak jauh beda ya. Silakan bang. Ya, itu tadi ketika, ini saya ulang ya, saya ulang narasi saya. Ketika ada seorang sahabat yang ingin pergi berperang. Pergi berperang, lalu dia berpesan sama istrinya. Apa kata suaminya ini sebelum pergi berperang? Kamu jangan keluar rumah sebelum saya pulang atau ada izin dariku. Itu kata suaminya tuh. Nah, ketika suaminya ini dalam peperangan, ibunya si perempuan ini tadi sakit ini. Sakit ini ibunya perempuan, datang seseorang mengabarkan bahwa ibumu sakit. Dia tidak datang menjenguk, dia tidak keluar dari rumahnya karena tidak ada izin dari suaminya. Suaminya juga belum pulang. Sampai ibunya itu sakaratul maut, bahkan sampai meninggal dikuburkan, dia tidak datang. Perempuan ini tidak datang menjenguknya. Datanglah sahabat melapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kurang ajar betul nih wanita. Kenapa? Karena ibunya sekarat, sakit sampai meninggal, dia tidak datang menjenguknya. Alasannya karena suaminya belum pulang dan tidak ada izin dari suaminya juga. Soalnya suaminya sudah berpesan, jangan kau keluar rumah tanpa seizin aku dan tanpa adanya tanpa adanya perintah dariku. Apakah Rasulullah marah? Tidak. Bahkan Rasulullah itu tersenyum dan mengatakan bahwa dosa-dosanya seorang ibu yang meninggal tadi justru diampuni oleh Allah atas dasar apa? Karena dia memiliki anak perempuan yang begitu taat kepada suaminya. Dibalik, kalau seorang laki-laki, pernah suatu ketika ada seorang laki-laki juga datang kepada sakaratul maut, tidak merasakan alam kubur, tidak merasakan jembatan sirat dan langsung masuk surga. Apa kata Rasulullah dengan pertanyaan simpel, alaka min ummik, ibumu masih hidup? Naam ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah, ibuku masih hidup. Apa kata Rasulullah? Dijelaiha fathammal jannah. Urus saja telapak kakinya, kau masuk surga, enggak usah kau pergi berperang. Padahal keutamaan berperang itu apa? Keutamaan berperang itu ada 4. Tidak merasakan sakaratul maut, tidak merasakan alam siksa kubur, tidak merasakan hisab dan langsung masuk surga. Itu keutamaannya, tapi lebih mulia ketika kita berbakti kepada kedua orang tua dibandingkan perang jihad fisabilillah. Lanjut Bang. Ya Bang. Abang mungkin mau ngantar anak sekolah Bang. Ya udah silakan Bang. Mudah-mudahan Iya, kami Bang. doakan. Kami Abang doakan Bang. semua aku Iya. izin turun ya. Ya, kami Terima kasih doakan Bang. banyak Bang. Nanti aku Kami sudah doakan saja. Bang. Mampir di sini di Bang Komal, Gupre Bang, ya. silakan dulu Mampir sebelum di atas turun di kan, sini, sebelum Bang. turun Bang Gupre silakan dulu mau menyampaikan apa ataupun bertanya apa nanti bisa Bang itu bisa Bang kaji sendiri nanti sebelum Abang pergi gitu. Iya, Atau aku mau udah langsung turun bertanya. juga nggak apa-apa, kita Iya. nggak memaksakan di sini. Ketika Iya, aku ada udah orang bertanya tadi Kristen sama yang Bang. nggak mau ini, gimana Bang? Iya, aku tadi udah bertanya sama Bang Blender Bang soal itu kan, soal yang dosa tadi itu Bang. Udah Nanti tanya. nanti aku Udah ya, jalan-jalan udah lagi ke sini dapat Bang. ya. Iya. 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 Masya Allah. Iya Bang, mampir nah di Komal ini Bang ya, Iya, gak apa-apa mampir. kan Bang kalau aku Iya, sering iya, di sini iya. kan. Nggak Iya, apa-apa nggak apa-apa, Bang. Bang. Tapi lebih Sopan, senang Bang insya gitu. Allah Bang Blender jawabnya jauh lebih sopan Bang.
Iya, Ya, iya. mudah-mudahan kami doakan abang dapat hidayah bang ya, buat abang dan keluarga. Selamat Amin, dunia amin ya akhirat. Allah, amin, amin, Ya bang amin. ya, Amin, kita doakan bang. Makasih ya bang, makasih Iya, Bang, iya, semuanya Iya abang-abang. bang, makasih sama-sama Ya, bang. aku turun dulu ya. Oke bang. Iya bang, iya bang. Mantap Bang Blender. Mona, ini musuh nih, ini sekarang nih, masuk musuh nih, masuk ini si Bukima, tadi mau disantun kan, ini mau di Bukima nih, ini Bukima nih, tadi mau disantun kan, Temanya Blender. ini masuk hantu masuknya, Gas. Perlu dikasih nih bang Blender. kita Ya, perlu kita digas. bisa lembut ketika orang lembut, kita bisa lebih lembut daripada orang lain, tapi kita bisa keras ketika ada monyet masuk monyet, anak monyet Waduh, Blender. anak monyet ini. Blender. Anjing Bang Yang Blender setiap- ya. Ya, yang setiap hari Apa? kerjanya hanya kepingin minta burung aku dinampakkan, kan Bukima nih. Nah, Apa? Kita apalagi santun, Blender, santun aja Blender. kau santun ketika bisa kau lihat burungku ya kan? Itu yang kau inginkan kan? Blender, nanya Ah. Blender. Apalagi kau? Di kampungmu Blender kena banjir ya Blender? Bukimakmu, ngapain kau tak banjir? Kenapa kamu nggak hanyut-hanyut Blender? Nah ini monyet, Iya, anak monyet adalah babi ini bang. Itu merotak kamu itu merotak Kristen semua itu menyembah ulang tahun Apa anak Blender orang, nggak anak orang hanyut-hanyut? mana punya Tuhan punya Padahal anak kalau ada itu Blender- merotak kau itu. Ah, Kalau Blender ini hanyut lebih bagus. Oh, tengok. Lah. Ini monyet nih. itu mau kamu jika Allah menghendaki Blender panjang umur Bang insya Allah Blender. kami doakan Oh, selalu Jadi itu. betul Bang Blender ya. Mereka ini mengikuti daripada Matius 10:34-35. Ayo kita Jangan dapat kamu Blender. menyangka apa kata si Mauna ini Bang Blender datang ke kamar Bang Blender. Pertama dia naik kan, duguduk. Blender, jangan kau menyangka bahwa aku datang membawa damai di komalmu Blender. Aku datang bukan membawa damai, melainkan kerusuhan. Matius 10:34. Betul. Tapi dia dia cuman inginkan abang tunjukkan abang disunat atau enggak, itu aja. Blender ini nggak sunat. Berarti ini nafsu samamu Bang Blender. Iya, mau disapnya punya bang, mau disapnya. Mau diucapnya punya bang, coba lah. Kita dapat Blender. Debat kau sama mantan mualaf ini ya. Debat kau sama yang Salpa Saribudi, dia seorang mualaf yang dulu Kristen. Kau injili dia, ajak dia kembali ke Kristen. Itu tugas kau. Iya, siapa tahu aku masuk Kristen. Kita open camp pakai data Blender. Gak usah kau banyak cakap, pergi kau duet kau sama dia. Aku berani open camp Blender. Gak usah kau sama dia. Ini kau injilkan dia. Blender ini aku. Kau injilkan. Kau kembalikan dia ke Kristen. Nah, apalagi ya, itu open camp dia. Juga ya. Ayo open camp dia. Blender kita dapat. Nah, itu salah open camp juga. Main kan Sal? Oke. Oke, main. Gas. Tapi saya mau tanya karena Blender dulu ya. Jangan aku lah. Blender. Udah sama dia aja. Kau nggak levelku. Blender. Udah sama si Sal. Injili dia, ajak dia kembali ke Kristen. Dia mualaf nih. Iya, siapa tahu aku masuk Kristen lagi, bro. Gimana? Kalau benar Blender itu Muslim yang bagus, coba lihat dia sunat atau enggak. Aduh, bahaya kali ya. Enggak masalah sunat. Yang penting gini, bro. Ingat, bro ya. Jangankan kalian, bro. Kami sesama Islam ada yang mualaf, kami tanya, kamu udah sunat? Sudah bang, nggak butuh kami melihatkan kemaluan dia, tetapi dengan kami berusnuzon sama dia, percaya kepada sesama muslim. Datang Kristen, ngapain kalian permasalahkan Bang Blender sunat atau enggaknya? Ketika kami bertanya Bang Blender, udah, itu kami percaya. Nggak butuh kami lihat, mana burung. Emang pendetamu lihat. Apa yang kamu mau tanyakan saja pada saya. Saya jawab. Oke, Bang, Injil itu Suaranya lucu. Apa? Injilin dong aku biar supaya aku masuk Kristen gimana Bang? Maksudnya? Maksudnya gimana? Iya, abang Injil aku supaya masuk Kristen. Nah, ketika Yesus mengatakan Bang,
Yesus mengatakan, dia datang itu ke dunia bukan membawa damai, Bang. Berarti membawa apa, Bang? Dia membawa perang untuk kayak kamu ini. Berarti betul, Bang Blender. Berarti Yesus bukan ajaran kasih. Dan membawa perang untuk orang yang mengkhianati dia seperti kayak kamu ini. Loh, tapi dia datang ke dunia untuk membereskan daripada pengajaran-pengajaran yang salah. Iya, membereskan pengajaran seperti kayak kamu ini. Kok kalau dia memusuhi, berarti bukan Tuhan dong dia. Iya, padahal saya mau debat pakai data sama Blender. Blender takut ya. Iya. Gitu bro, gini bro. Blender malas dengar suaramu kayak gitu. Kami sebagai umat Islam, kami tidak pernah takut. Selama kita berpegang teguh kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Yang Maha Kuasa, kami tidak pernah takut kalau masalah itu. Ya, berperang kami kita tidak pernah takut, apalagi kami berdiskusi sama Anda. Kami tidak pernah takut ya, seperti itu. Iya, di mana datanya di Al-Quran kalau disuruh bersunat. Gini bro, oke kita bahas. Sederhana aja bro, kamu sunat nggak bro? Kan kalian yang diwajibkan. Iya, aku tak tenang. Ketika kamu mempertanyakan di mana sih ayat sunat? Kalau kalian diwajibkan, Sebelum berbicara tentang satu hal, kamu sunat nggak? yang diwajibkan umat siapa? Jawab. Sebelum kita berbicara tentang sunat, aku sunat tidak. Yang diwajibkan dulu umat siapa? Dengar. Dalam perjanjian antara Abraham atau Ibrahim, di situ dikatakan perjanjian dari mulai hari ini dan seterusnya manusia itu akan disunat. Ingat ya, sampai akhir zaman nanti. Bukan dikatakan keturunanmu. Kalau dibilang dikatakan kalimat keturunanmu, ngapain orang-orang di zaman Ibrahim itu dikumpulkan laki-laki lalu disunat? Itu bukan keturunan Ibrahim. Orang-orang di masa Ibrahim bukan keturunan Ibrahim. Keturunan Ibrahim dari Ismail, Ishak. Tetapi orang-orang itu dikumpulkan yang laki-laki lalu dikhitan, disunat. Berarti itu bukan hanya untuk khusus keturunan Ibrahim. Makanya sebelum kau berbicara tentang sunat, kamu berbicara tentang sunat sama orang Islam, kau sunat enggak? Saya sunat untuk kesehatan. Kalau buat bicara sunat tentang kesehatan, ngapain kau tanyakan sama orang Islam lagi? Galatia 5:2, Galatia 5 nomor 2. Siapa yang menyunatkan Ya, dirimu, Kristen dia tak ini berguna. bukan pengikut Kristus lagi bang nih. Ini udah bukan pengikut Kristus lagi nih. Orang yang disunatkan itu Kristus tidak berguna lagi sama dia. Berarti kau bukan Kristen lagi, kau ngapain kita diskusi? Kalau kayak gitu, berarti sia-sia lah Bang Blender kalau kita diskusi sama dia. Orang dia nggak Kristen. Burung dia ada di sini. Maju kena, mundur kena. Mana KPB? KPB ikut turun KPB. Naik aja di sini KPB. Kalian kan sunat. Kristus sudah gak guna lagi sama kau bro. Apalagi si Blender ini katanya sunat. Iya, Kristus udah gak berguna sama-samamu lagi. Ngapain? Terus kau mau nginjil aku bagaimana? Gak mungkin lah masuk Kristen lah. Orang wajah Kristen gak punya lagi kok. Kristus sudah gak ada sama dia. Kata kamu itu sudah diselimuti oleh iblis. Makanya kamu nggak bisa dinasihatin lagi. Saya mau rupiah Nih, udah batal Bang Blender. Udah nggak bisa Bang Blender kalau disunat Bang Blender. Blender, kamu takut sama aku ya Blender? Iya dia Tidak usah kamu pertanyakan tentang Blender dulu. Gak Itu usah saja Bang Blender lah. muridnya Dia nafsu dulu, sama anak Bang muridnya Blender. dulu. Anak muridnya dulu Blender yang kau hadapi Ini. dulu. Anak muridnya, tidak usah kau Blender dulu. Kemana lah kau? Saya yang Iya, dia nafsu sama Bang Blender dia minta Bang. Yang kau lihat dari Bang Blender apanya coba? Apanya? Suaranya? Pantat abang bulat, Suaranya. pantat abang bulat, pantat abang bulat, pantat. Pantat abang bulat. Bagus lah kameranya Bang, jauhin Bang. Profesional. Blender ini penghujat. Kan ketika Bang Blender baca data kitabmu kau bilang penghujat. Nanti pendeta baca kitabmu enggak. Edis bilang kan Yesus apa Tritunggal itu dibuang tong sampah kau bilang enggak.
Ini aja Giliran saya Brandon mengatakan bahwasanya Kristen itu misalnya dikatakan anjing sama Yesus di luar daripada orang Yahudi, kok nggak sakit hati. Tapi kalau Edison ngomong Tritunggal buang ke tong sampah, nggak apa-apa. Bang Edis itu benar. Bang Edis itu Apanya yang benar itu Edis? Edis saja mengaku Yesus punya Tuhan, tapi kau yang menyembah utusan Tuhan. Berarti kau mendukung Edis bahwasanya Tritunggal tuh buang ke tong sampah. iya betul. Aduh, kenapa nggak anak Bang Blender gara-gara Tritunggal nih? Berarti berarti Tuhanmu Edis ya? Berarti Tuhanmu Edis ya? Berarti Tuhanmu Edis. Bukan. Yang mana Tuhanmu? Berarti Tuhanmu Edis. Edis lawa-lawa itu. Edis lawa-lawa. Dia itu penginjil. Apanya penginjil? Apanya penginjil? Edis saja mengaku Yesus itu punya Tuhan loh. Kau mau ingkari lagi kau di situ? Kamu bicara open cam, jangan sembunyi-sembunyi. Oh iya. Apakah kalian takut? Terus apa? Blender mana blender? Gak usah kau blender dulu. Kenapa kau kangen sekali kau sama blender? Enggak, dia Padahal kamu ini pengikut Yesus, bagus rambutnya gondrong. enggak. Siapa ini si Mona ini dia melihat pantat abang mentul, ya kan? Nah, mentul. Ya mana? Pantatku mentul. Hah? Dia bolak-balik kepingin burung abang. Mau dihisapnya punya abang, mau dihisapnya. Mona. Ya. Kau itu seharusnya kamu sadar ya. Di dalam Bibelmu itu kamu dikatakan itu bodoh. Siapa yang bilang bodoh? Ya, Bibelmu yang mengatakan bahwa kamu itu bodoh. Coba kau baca 1 Korintus 10 kami bodoh di Kristus. Nah, kalian itu bodoh. Dan 1 Korintus 9 Kristen adalah hidup di dunia ini hanyalah sampah dunia. Nah, coba kau tengok. Begitu joroknya kalian itu. Begitu joroknya. Itu hanya peribahasa. Loh, jadi kau tolak Bibelmu? Kau tolak? Itu peribahasa, kamu nggak ngerti. Iya, saya tanya, kau tolak Bibelmu? Kamu mualaf juga kan? Iya, terus kenapa kalau mualaf? Kenapa kau tanya? Kalau mualaf ini sebenarnya Apa? sejujurnya ini bodoh-bodoh. Loh, 1 Korintus 10 kami bodoh oleh Kristus itu siapa yang mengatakan? Siapa yang mengatakan? Yesus kah atau Paulus? Siapa yang mengatakan itu? Mona, Ya. kau kok suruh kali sama aku? Karena pantatku bulat, pantatku bulat. Hah? Kamu Kau bulat? bohong. Bulat pantatku, bulat ya? Suruh. Kenapa? Mau saya buktikan? Coba Mau saya tengok, buktikan? enggak, kau buka muka kau lagi. Aku mau tengok jagung hisap enggak kau? Coba tengok muka kau. Jagung hisap enggak? Jangan ngomong dulu itu Bang Blender. Janganlah itu. Jorok itu. Jangan dulu ngomong. Dia bolak-balik minta abang ini tunjukkan burung abang. Itu diminta. Ya benar enggak? Hah? Benar enggak? Mukanya Bang Blender ini cakep loh. Cakep mukanya Bang Blender. Bang Blender lebih cakep daripada si gondrong yang meton di kayu salib itu. Lebih cakep mukanya Blender ini loh. Seperti mukanya Michael Jackson. Kau mukamu apa itu? Aduh, maunya dapat pulang. Gua apes kau ini kalau kau sembah orang baru dia bukan Tuhan. Kau terus kau katakan dia itu sebagai apa? Gua apes kau ini. Gua apes ya? Kita sekarang saya mempertanyakan tentang iman kamu. Ada nggak jalan keselamatan ketika kita mengaku Yesus sebagai Tuhan? Ada nggak? Ada nggak jalan keselamatan? Ada nggak? Ya. Ada nggak? Pemacet toh. Kenapa saya mualaf? Karena Kristen itu tidak ada jalan keselamatan. Mati kita neraka. Jadi semua Kristen ini mati kadang kafir, tidak ada yang selamat. Kekal masuk neraka. Coba kalau kita bertuang kepada Tuhan yang benar yang menciptakan langit dan bumi, selamat kita. Blender takut ya sama saya Blender. Ini mau usah Kenapa kok pengen sekali kau cari Blender? Carilah lalu saya. Anak burunya dulu Blender kau hadapi dulu. Blender ini pembohong kawan. Iya. Kenapa abang dibilang bohong? Kenapa abang dibilang bohong? Dia DM abang. Dia DM apa? Kenapa abang bilang? Dia DM abang kan? Blender. Sabar.
Sabar gini, dia DM abang, Blender. Pantat kau bulat ya Blender ya. Kirimlah fotonya katanya. Blender, kirimlah foto kau pantat kau bulat ya. Pak Blender, minta tolong Pak Blender, tolong dilanjutkan dulu diskusinya. Saya mau sholat asar dulu. Soalnya Iya, sudah asar iya. ya. Oke lanjutkan ya. Oke Iya. lanjutkan saudaraku ya. Oke. Ya, jadi Aku parkir kau dulu ya. Aku parkir Iya. aja. enggak gini loh. Keroyokan. Bukan keroyokan, gini loh. Kau ngapain pantat aku bulat? Terus kau menengok burungku karena foto enggak aku kirim, kau merajuk. Dengarkan saya Blender. Hah? Saya, istri saya 2 Blender, pacar saya 1. Saya normal Blender. Iya, jadi kenapa kau minta foto pantatku? Enggak, kamu bilangnya kamu sunat, padahal kamu ini enggak sunat. Iya, kenapa kau pengen Berarti kali lihat kamu burungku? ini Kenapa? pembohong Blender. Bukan. Kenapa kau kepingin kali melihat burungku? Kenapa? Kenapa? Blender. Enggak, Kenapa? enggak. Kan kamu bilangnya sunat, padahal kamu Iya. pasti enggak sunat. Iya, terus kau kepingin kali lihat burungku? Kamu sunat enggak? Sunat? Mana buktinya? Ah, kan betul kan? Betul kan? Betul. Ah, Kan enggak ada. Betul kan? Blender. coba jujur. Kau kira-kira gimana ya? Kau mau lihat burungku? Blender. Aduh, mak bahaya nih. Blender. Kalau kamu nggak sunat, bilang Ah. aja Blender. Enggak, kira-kira. Nggak boleh membohongin umat. Oke, ku jawab ya. Kalau misalkan burungku ku tunjukkan sama kau tegang burungku, kau tegang juga enggak? Tegang. Kalau kamu sunat, saya hari ini juga akan sunat. Assalamualaikum. Kok sunat gimana nih? Cuma tegang enggak burung? Blender. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ngomongin burung, Bang. Iya, dari tadi burung aja nih. Ikutan lah, ikutan. Oke. Berarti dia sukanya sama laki-laki itu abang, itu Iya, tanda-tandanya abang. Benar. Ini kita tunjukkan ini. Enggak. Berarti dia suka sama laki-laki ini, orang ini. Dia cuma alasan aja kayak gitu. Bukan begitu, betina. Saya Serem banget sih. betina. Enggak. Serem Kenapa banget sih? loh kayak gitu bang. Kenapa otak betina ini separuh aja sih? Gitu loh, dia kayaknya dia suka sama laki-laki ini orang. Kok ini? Dari tadi saya sudah pergi, datang, saya pergi ada lagi ngomonginnya itu aja. Betina. Tuh, liatin tuh. Saya senang betina yang muda-muda, bukan kayak kamu. Ih, liatin tuh. Awas bang, hati-hati loh sama dia loh. Takut soalnya yang diomongin cuman itu aja dari tadi, nggak ada yang lain. Mau naik